Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tudha'aful hasanat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik yang kita minta ataupun yang tidak kita minta. Selawat tersering salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar yang pernah hidup di permukaan bumi ini, yang diciptakan oleh yang maha besar. Dialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang menjadi kesempatan kita untuk kita bisa beramal sebanyak-banyaknya. Bulan Ramadan ini adalah memberikan peluang kepada kita agar bagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka di bulan Ramadan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Ada beberapa orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang puasanya hanya menahan haus dan lapar semata. Sabda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dari puasanya itu hanya mendapatkan haus dan lapar semata. Mendapatkan haus dan lapar semata berarti mungkin kita masih sering melakukan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Kita masih sering mengunjing, kita masih sering memfitnah, kita masih sering menghardik, kita masih sering melakukan hal-hal yang semua itu tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sering berkata kasar dan semua hal-hal yang tercela dalam agama kita, yakni agama Islam. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya orang yang berpuasa adalah bukan hanya menahan haus dan lapar semata, tetapi ia bisa mempuasakan seluruh anggota tubuhnya semata-mata karena imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ihtisaban, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia puasakan tangannya agar bagaimana tangan ini benar-benar tidak mengambil hak yang bukan milik kita. Kita puasakan kaki kita agar bagaimana kaki ini tidak melangkah kepada tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita puasakan akal dan pikiran kita agar kita tidak melakukan suudzon kepada sesama saudara kita, suudzon terlebih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Naudzubillah. Kemudian juga kita puasakan hati kita agar bagaimana hati ini terjaga daripada penyakit-penyakit hati, dari syirik, dari hasad, dari takabur, dari riya, beramal ingin dilihat, atau sum'ah ingin didengar kebaikannya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa ini bukan hanya kita menahan haus dan lapar semata, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Kemudian kerugian yang kedua orang di bulan Ramadan ini adalah ia tidak pernah berqiyamul lail di bulan Ramadan. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Siapa orang yang berqiyamul lail, dia menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini jaminan dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka jika Nabi kita memerintahkan, jika Nabi kita mengajak kita, mengapa kita sebagai umatnya tidak mau menghidupkan malam-malam bulan Ramadan? Dia jaga sholat fardiyahnya, kemudian malamnya ia melakukan sholat tarawih, kemudian disambung lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, semata-mata karena imanan wahtisaban, maka ini sudah jelas dia akan mendapatkan
pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa terus melakukan, menghidupkan di malam-malam bulan Ramadan dengan berqiyamul lail. Kemudian kerugian yang ketiga adalah orang yang tidak pernah bertadarus, yang tidak pernah membaca Al-Quran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di bulan Ramadan ini kesempatan untuk kita bahwa kita harus dekat dengan Al-Quran. Kita jangan sampai jauh dengan Al-Quran. Al-Quran ini kitab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran juga diturunkan pada Lailatul Qadar. Inilah kalau Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran kepada kita, mengapa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kita jarang bertadarus, kita jarang bahkan tidak pernah sama sekali membasahi bibir kita untuk lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran. Kita terus bertadarus, kita terus membaca Al-Quran, kita terus mentadaburi, mentafakuri Al-Quran, karena disitulah pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berlipat ganda. Masya Allah, inilah kesempatan untuk kita, benar-benar harus kita gunakan kesempatan di bulan Ramadan ini yang baik-baik dengan pahala yang sungguh luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril menjadi abdulul malaikat. Kemudian Al-Quran juga diturunkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul khalqi, penghuni makhluk di alam semesta ini. Kemudian Al-Quran juga diturunkan kepada umat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat ini menjadi sebaik-baiknya umat. Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu menjadi sebaik-baiknya bulan dari bulan-bulan yang lain. Al-Quran juga diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfisah. Tanazzalul malaikati warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak untuk senantiasa kita terus mengisi waktu kita di bulan Ramadan ini kebaikan-kebaikan yang banyak, perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi. Kita puasakan diri kita, bukan hanya kita bisa menahan haus dan lapar saja, tapi semua jawari anggota tubuh kita puasakan. Juga kita bisa terus meningkatkan qiyamul lail kita. Juga kita bisa terus bertadarus dekat dengan Al-Quran, jangan jauh dari Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita maunah, hidayah, taufik, pertolongan agar kita bisa diberikan kekuatan untuk kita bisa terus mengaktifkan, untuk kita bisa terus meningkatkan kualitas ibadah kita. Demikian, semoga bisa memberikan manfaat dan jaga pola hidup sehat. Semoga kita terhindar daripada pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.